pagi BSD Church. Amin. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Berapa banyak yang bersyukur boleh hadir di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari kasih tepuk tangan buat Raja kita di atas segala Raja. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Boleh kasih tahu kiri dan kananmu, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu. Haleluya. Berkatnya selalu dilimpahkan, dicurahkan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sebagaimana kami yang ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami datang memilih untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Mari datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas ibadah pagi hari ini. Kami terlalu percaya Engkau yang sudah terlebih dahulu hadir di tempat ini. Siap untuk memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah hari ini nama Tuhan saja yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, katakan haleluya. Jemaat Tuhan itu silakan. Mohon maaf, boleh sama-sama kita berdiri untuk memuji Tuhan. Nyatalah karya kasih-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Yeti Setiawan, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu serta tim yang sudah mengundang saya untuk pelayanan di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya adalah salah satu korban gempa Padang pada waktu 30 September 2009. Jadi kurang lebih September yang akan datang itu 16 tahun yang lalu ya. Bisa Bapak Ibu lihat, ya, keadaan Padang waktu itu tuh gempa itu 8 skala ya. Tapi itu pusat gempa kan 8 skala, tapi sampai ke Padang kan pusat gempa ke Padang itu hanya 1 jam. Namanya Padang Pariaman, itu 8 skala, tapi ketika sampai di Padang tuh sudah 7,6. Itu keadaan ruko saya tidak kelihatan lagi. Bapak Ibu yang ada mobil silver itu, mobil baru beli ya, itu hancur depannya ya. Ruko yang ada awning itu ya, ada atap hijau itu ya, itu lantai 3 itu sudah turun semuanya. Oke, next. Ya, itu keadaan kota Padang. Next. Ada ribuan orang yang meninggal waktu itu ya. Next. Ya, mungkin nih lewatkan aja. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa lihat keadaan saya waktu itu jadi saya sekarang nih tangan kiri saya sudah diamputasi. Waktu itu tangan kiri ya waktu itu sudah diamputasi karena ketimpa ruko 3 lantai. Ya, ruko 3 lantai menimpa. Juga waktu itu kepala kena juga ya, kepala saya ada bolong kanan kiri, tapi ya puji Tuhan ini rambut asli. Jadi pernah saya botak 1,5 tahun. Jadi kanan kiri itu bolong ya. Tapi akhirnya bisa ketutup lagi tapi tidak tumbuh rambut ya. Oke, next. Ya, luka kepala waktu itu diambil ditempel dari kulit paha tapi itu operasinya gagal. Oke, next. Ya, saya mengalami waktu itu harus cuci darah seumur hidup. Ginjal saya kena, jadi saya jatuh tertelungkup. Jadi beton ruko 3 lantai itu menimpa punggung belakang itu ya. Itu sampai kena ke ginjal, jadi ginjal tidak berfungsi lagi, harus cuci darah 2 hari sekali ya. Kemudian saya juga harus pakai kateter seumur hidup. Jadi itu mungkin 1 paket ya. Jadi ginjal dengan kantong kemih itu 1 paket. Jadi kemana-mana saya harus bawa kantong pakai selang untuk pipis itu seumur hidup. Oke, next. Ya, saya juga kehilangan 2 orang saya cintai, suami dan seorang anak perempuan berumur 8 tahun. Tapi saya percaya mereka sudah berada di Taman Firdaus bersama Bapak ya. Saya tidak pernah berduka cita tetapi selalu bersuka cita. Amin. Ya, walaupun saya ya beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Walaupun saya nangis sampai air mata darah pun mereka kan tidak bakalan hidup lagi ya. Tetapi Roh Kudus itu memberikan sukacita. Sukacita itu bukan dari luar, tapi sukacita itu yang dikerjakan Roh Kudus itu dari dalam hati ini melimpah keluar. Ya, itu yang dinamakan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Ya, jadi tidak pernah berduka tetapi selalu bersukacita. Oke, next. Ya, keadaan rumah sudah tidak kelihatan. Oke, bisa dimatikan. Saya singkat cerita karena waktu kan singkat. Jadi kejadian kurang lebih pukul 5 sore ada gempa besar ya. Ini saya agak cepat singkat. Itu ya 5 sore kami itu mau pergi makan malam. Waktu itu suami saya berulang tahun yang ke-50 waktu itu ya. Kejadian kurang lebih hampir 16 tahun, jadi mungkin suami saya hidup umurnya sekarang 66 ya. Kemudian kami mau pergi makan malam, naik ke lantai 2 mau mandikan anak yang kecil yang 8 tahun itu, tapi terjadi gempa itu besar sekali ya. Waktu itu kami turun ke lantai 1 mau buka pintu ruko folding gate tapi tidak bisa lagi. Akhirnya mungkin ya ruko itu sudah miring juga ya. Akhirnya kami hanya pasrah, saya hanya bisa berteriak, Yesus, tolong Yesus. Akhirnya dinding dan tembok jatuh menimpa suami dan anak. Saya lihat mereka langsung jatuh meninggal dunia. Kemudian baru ruko 3 lantai itu masuk ke tanah semuanya. Saya ikut juga. Kemudian saya merasakan keadaan gelap. Ya, akhirnya saya hanya bisa berdoa ya. Sadar waktu itu sadar. Jadi saya jatuh tertelungkup, ternyata ada besi beton juga yang nancap di sini ya. Kemudian saya hanya bisa berdoa. Ya, waktu itu berdoa minta mati, tapi tidak mati-mati dalam hati saya nih, kok nak mati-mati kan harusnya sudah hancur ya. Suami anak tuh udah hancur ya, sebelumnya kena tiang beton. Saya hanya doa dan doa minta mati tapi tidak mati-mati. Kemudian saya rubah doa saya lagi, saya Tuhan, kalau sekiranya ada yang bantu saya angkat, saya masih ada nafas, saya akan jadi hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, saya bernasar di bawah ya. Kurang lebih besok paginya nih singkat aja, kurang lebih
pukul 5 sore sampai pukul setengah 8 pagi baru bisa ditemukan, kurang lebih hampir 15 jam ya. Itu Tuhan kirim seorang tukang becak, dia berhenti di depan ruko saya. Jadi depan ruko saya itu pantai, jadi jarak ruko dengan pantai hanya 80 meter. Kemudian Tuhan tidak izinkan tsunami, itu harusnya sudah tsunami ya, kalau sudah 8 skala itu tsunami. Tapi Tuhan tidak izinkan. Seorang tukang becak turun, dia dengar saya teriak minta tolong di bawah, dia mulai ambil pahat dan palu, dia mulai mahat palu, akhirnya besok ditemukan. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit umum, dibiarkan. Jadi waktu itu darah sudah habis, kan luka semua ya, kepala sudah bolong, ini sudah dicabut besinya, ini juga siku ke bawah hancur, kaki juga kena ya. Jadi keadaan saya waktu kritis, puji Tuhan loh, mama yang hanya peduli sama saya ada saudara tapi mereka semua lari di pengungsian. Mama umur 70, sebelum kejadian pukul 4 sore saya antar mama ke toko, mama tokonya ada ya, jadi pas mama keluar 1 jam ruko itu baru runtuh. Jadi mama yang memperjuangkan saya, mama doa dan doa mau bawa saya ke Singapura karena di Padang dibiarin, dokter bilang darah kau sudah habis, darah AB waktu itu, darah AB itu kosong di PMI. Mereka bilang, dokter bilang tunggu setengah hari mati. Jadi dibiarin, tidak dibersihin mama Lang. Jadi kepala ini gedenya 2 kali nih. Badan saya hitam besar lebam, penuh lalat mama Lang. Ya, mama hanya bisa doa mau bawa saya ke Singapura. Ke Singapura perlu biaya dan paspor waktu itu ya. Mama doa dan doa. Jadi keadaan saya kritis, muntah darah, jadi tidak bisa diinfus lagi. Cuma dokter Lang tunggu mati. Jadi di antara tenda darurat ya, di tenda-tenda itu yang ada mayat-mayat gitu ya. Mama luar biasa imannya, dia doa-doa, puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat loh, dia bisa pinjam uang dengan seorang teman saya sekolah waktu itu, baik dengan keluarga kami. Teman saya tidak orang kaya, dia hanya pegawai toko. Tapi teman ini dia kontak lagi bosnya. Dia mau pinjam uang untuk sewa pesawat SOS waktu itu $30.000 Singapura, kurang lebih masih 200 juta. Dulu dolar masih 7.000 Singapura. Kemudian bosnya puji Tuhan ya, jadi di rumah bosnya tidak runtuh ya, miring, rumah miring, dalamnya ada, Tuhan sudah sediakan uang 1 tas $30.000 Singapura, kemudian bosnya transfer ke Singapura. Singapura tunggu paspor ya, paspor saya. Saya ada om pergi ke kantor imigrasi, tapi kantor sebagian runtuh. Padang waktu itu tidak ada listrik semuanya ya. Kemudian puji Tuhan, jadi saya biasanya saya ada 1 tas travel bag isi surat-surat rumah, paspor saya kunci di lemari lantai 2 kamar. Ya itu yang saya kunci di lemari itu terlempar keluar saat kejadian. Malam hari itu kan satu malam itu Padang hujan lebat, di mana-mana kebakaran. Mereka bilang tas itu besoknya ditemukan sama seorang anak kecil. Tas sudah penuh lumpur, dikasih ke om saya. Puji Tuhan om saya buka tas tuh, puji Tuhan ternyata ada paspor lengkap bersih lagi. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat luar biasa itu menolong kita on time, tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Jadi pas harinya Tuhan itu. Akhirnya hari ketiga pesawat datang, yang dokter Lang setengah hari mati, tidak ada darah, akhirnya bertahan 3 hari, tidak ada darah, dibawa ke Singapura, diterima. Akhirnya saya harus ya cuci darah karena terlambat ya, sudah infeksi berat waktu itu, cuci darah pakai kateter. Ini selama 2 minggu di ruang ICU ini tangan kiri masih dipertahankan, tapi karena di Padang kan tidak dikerjain, tidak dibersihin lah, akhirnya membusuk. Akhirnya dokter bilang harus diamputasi karena kan masih dipertahankan, dari harusnya dapat siku kalau diamputasi itu di bawah siku, tapi karena dipertahankan kumannya cepat naik. Dokter bilang kalau sampai di bahu kumannya bisa serang otak dan jantung, akhirnya saya mati juga dia bilang. Akhirnya saya waktu itu langsung tanda tangan sudah amputasi dan segera diamputasi sebatas siku ke atas. Tuhan bisa sembuhkan tangan kiri saya loh ya, mudah bagi Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ya? Ternyata melalui tangan kiri ini ada kemuliaan Tuhan yang harus saya saksikan. Amin. Saya jadi motivator orang-orang cacat kebanyakan yang hampir di seluruh Indonesia. Jadi melalui tangan kiri saya banyak bisa mengubah kehidupan orang-orang ya, melalui kesaksian saya untuk orang-orang cacat. Jadi sehingga mereka bisa mengucap syukur dengan kecacatan ya, kekurangan dari mereka. Saya kan kehilangan tangan juga, anak, suami ya, harta juga itu satu paket ya kan. Akhirnya ya melalui tangan kiri ini juga banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sudah banyak yang bertobat. Amin, beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Ya akhirnya singkat cerita
4 bulan menjalani cuci darah. Ini singkat cerita ya. Jadi ginjal saya itu pelan-pelan pulihnya dari 5%, 10, 15, akhirnya berfungsi 100%. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Kantong kemih juga ya, itu otomatis. Jadi kalau ginjal saya itu sembuh, kantong kemih itu otomatis ya. Jadi yang dulu harus pakai kateter seumur hidup, akhirnya juga Tuhan ganti dengan yang baru. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa ya, yang Allah penyembuh. Kadang dia izinkan juga ya menyembuh, tapi dia tidak izinkan tangan kiri saya. Tapi hidup itu ya suka-sukanya Tuhan ya. Yang penting kita punya iman, kita selalu punya iman dan selalu berserah. Hidup berserah kepada Tuhan. Amin. Ya akhirnya puji Tuhan sudah mulai itu ya normal semua. Itu tagihan kurang lebih hampir 6 bulan saya di Singapura, itu tagihannya sudah tebal, bilnya mendekati 4 miliar. Ya itu mahal sekali waktu itu. Kami tidak ada uang untuk bayar. Saya kan satu paket harta, suami, anak, tangan satu ya kan. Saya ketemu CEO rumah sakit, saya minta diskon. Akhirnya dapat diskon 50% karena saya korban gempa. Kemudian 50% juga saya tidak bisa bayar 2 miliar ya. Akhirnya saya minta diskon lagi. Akhirnya CEO-nya agak marah, dia bilang ya terserah kamu lagi. Tapi dia bilang boleh pulang Indonesia dulu, 2 miliar bagi 18, jadi boleh cicil selama 1,5 tahun. Tapi saya pikirkan tidak bisa juga. Akhirnya kami pergi ke kamar, pamitan juga lagi ya, doa sama mama. Jadi hanya bisa doa ya, doa dan baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus dijadikan rema, karena mau minta bantu siapa. Saya banyak om tante saya orang Padang kaya-kaya, termasuk saya saudara saya, koko dan adik. Ya kami 3 saudara saya anak tengah. Tapi kita tidak boleh berharap kepada manusia. Jadi firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5-7 ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi ayat berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya fokus sama Tuhan. Orang Padang nih tidak tahu apa-apa nih di kamar ya kan. Siapa yang mau bantu? Jadi selalu mama bacakan firman Tuhan. Saya selalu walaupun tergeletak yang jadi yang saya tergeletak di tempat tidur itu, mama hitung selang yang menempel di tubuh saya, selang 11. Kepala 2, belum di tangan, belum di sini banyak selang ya kan, untuk infus macam-macam ya, di belakang kan paru-paru juga kena ya. Akhirnya hanya bisa doa sama mama. Ada seorang hamba Tuhan anjurkan kami buka rekening bank di Singapura. Tidak ada orang yang tahu. Kami buka rekening bank OCBC di Mall ION itu ya, ada di basement 2. Kami buka rekening bank, orang tidak tahu. Dia bilang kalau soal uang Tuhan pasti bantu kamu. Kamu dan mama doa tiap hari ya. Setiap hari tumpang tangan di atas tagihan. Tuhan, Engkau Bapakku yang maha kaya, yang punya langit dan bumi. Bagaimana cara anakmu bayar? Doa dan doa ya Tuhan, puji Tuhan loh. Tuhan kirim orang-orang Singapura. Saya kan yang satu kamar 4 orang ya, yang murah. Jadi ada bapak-bapak atau ibu-ibu buka tirai ya. Mereka antar uang di amplop tebal-tebal, mama simpan. Saya tanya dalam bahasa Inggris yang sederhana, bapak atau ibu kok bisa antar uang buat saya? Mereka bilang Tuhan yang kirim, yang suruh kami antar uang buat kamu. Ya, jadi beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Jangan pernah berharap dengan manusia. Ya, tidak ada yang mau bantu waktu itu kami, karena tagihan kami sudah banyak. Tidak ada yang mau bantu ya. Akhirnya Tuhan kirim, seminggu sekali mama saya dorong kursi roda. Jadi kaki saya dulu kan hampir dipotong juga ya. Di bawah lutut nih yang hancur-hancuran, tapi tidak ada tulang yang rusak. Cuma saraf-saraf yang banyak yang putus ya, saraf itu ya. Kemudian masih bisa dipertahankan kaki kiri saya, tapi akhirnya kan lama-lama kecil ya. Kecil, kurus kayak polio. Jadi kalau dekat-dekat pakai tongkat, kalau jauh pakai kursi roda. Jadi seminggu sekali mama dorong saya, kami setor uang. 6 bulan kurang 2 hari kami harus cicil, kalau enggak tuh bayar ya kan, cash. Puji Tuhan, Tuhan sudah sediakan uang 2 miliar, ada lebihnya lagi. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah kita berharap kepada manusia. Berharap ke manusia akhirnya kecewa, sakit hati ya kan. Belum tentu orang harus menolong kita, tapi kita harus berserah sama Tuhan, punya iman, dan hidup bergantung sama Tuhan. Saya mau bergantung sama siapa? Mama yang tua umur 70 temani saya kurang lebih 6 bulan. Ya, jatah tidurnya tidak ada sofa bed, hanya kursi aja. 6 bulan tidak pernah sakit mama saya. Ya puji Tuhan. Akhirnya bisa pulang Indonesia. Tapi harus rawat jalan lagi, kepala yang bolong, kanan kiri sama dada. Ini kan luka dalam ya, jadi masih infeksi. Dirawat di rumah sakit Husada 4 bulan. Yang dirawat oleh seorang dokter namanya Dr. Lee Darmawan.
Lee Darmawan mungkin Bapak Ibu banyak kenal ya, dia dokter yang punya kapal apung. Ya, kemudian dia juga orang Padang ya. Dokter Lee Darmawan ini orang Padang juga. Puji Tuhan selama 4 bulan semuanya gratis. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ya, puji Tuhan akhirnya ya saya bisa pulih, saya bernasar di bawah 14 jam, saya bernasar sama Tuhan mau jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya bisa pergi sekolah Alkitab. Ya puji Tuhan saya bisa melayani Tuhan dari Sabang, Aceh sampai ke Papua, Merauke. Semua karena kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah kesaksian saya ini bisa membangkitkan iman kita di sini. Mungkin ada waktu 1 menit. Saya masih ada anak 1. Jadi anak saya sepasang, 1 yang kecil 8 tahun meninggal, yang kokonya ini 19 lagi kuliah di Malaysia. Tempatnya mahal lagi, namanya Lim Kok Wing University. Itu mahal sekali. Ya, teman-temannya itu anak-anak anggota DPR, MPR, termasuk temannya juga Raffi Ahmad waktu itu ya. Itu mahal sekali ya di Lim Kok Wing itu. Perlu biaya, dia baru kuliah 1 tahun, jadi harus 3 tahun lagi. Semua teman, family, saudara bilang panggil anak lu pulang. Lu sudah ada duit, sudah cacat ya kan. Mana bisa biayain anak, panggil anak pulang kerja. Tidak. Ya saya sering doa puasa. Tadi saya dari keluarga Pak Lewi saya bercerita saya perlu uang kadang 70 juta, 100 juta untuk semesternya ya. Dari mana uang ya kan? Doa sama Tuhan, doa-doa kadang uang tidak datang. Tapi saya sering doa puasa Esther di puncak ya. Saya perlu dana sekali, saya sangat mendesak. Doa puasa Esther yang 3 hari 3 malam tidak makan minum. Sering saya ikut rombongan dari gereja, ada gereja GBI mana itu ya, saya ikut. Pulangnya bukan Tuhan lempar uang 100 juta, 50 bukan. Tapi Tuhan berikan jalan keluar, amin. Jadi saya disuruh jual tanah, jual rumah, nanti komisinya dapat 50 juta, 100 juta nanti saya kirim ke anak saya. Puji Tuhan 3 tahun kemudian anak saya lulus dengan kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Ya kurang lebih. Sekarang anak saya hampir umur 35, ya puji Tuhan yang laki-laki semua karena kasih kemurahan Tuhan. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi semangat ya Bapak Ibu, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kita harus punya iman, doa, ya doa. Kita harus berdoa, kita beriman dan harus bertindak. Iman tanpa tindakan tidak ada apa-apanya ya. Jadi biarlah kita harus melekat juga sama Tuhan. Percayalah ketika kita melekat sama Tuhan, apapun masalah kita, mau tantangan, sakit penyakit, mau apapun, mau masalah finansial, keluarga, pokok apapun ya masalah kita pokok melekat sama Tuhan, pegang janji firman Tuhan itu ya dan amin, amin. Dan itu pasti terjadi dalam hidup saya, hidup kita, amin. Karena ayat terakhir Ayub, saya baca Ayub berkali-kali, Ayub kok udah hilang tangannya ya kan, ngapa saya hilang tangannya, tapi saya imani firman Tuhan di ayat terakhir Ayub, Tuhan mengganti Ayub 2 kali lipat dan itu saya pegang dan itu sudah terjadi dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kau yang datang dengan membawa kelimpahan dalam kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Allah yang selalu menyertai kami.
berdiri bersama-sama mengatasi badai. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Tak gentar sebab Kau sertaku, ku percayakan seluruh padamu, Yesus kemenanganku. Mengatasi badai, beriku
kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Angkat tanganmu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi. Bekerjalah, dia mengalir, berhembus Roh Kudus. Haleluya. Bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. How great, how great, how great is our God. And sing with me, how great. Yes, you are, Lord. Amen. Oh, we see how great is our God. Sekali lagi, how great, agungkan Dia. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, how great is our God. Sekali lagi, how great, yes you are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, yes you are great. How great is our God. Oh, we see how great. Oh, we see how great. Yes, and how great. Oh, we see. Oh, we see how great. Yes, how great. Oh, we see. Oh, we see how great. And how great is our God. Oh, Yesus. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami dalam keadaan baik, sehat, diberkati untuk kami boleh berdiri, bahkan ada di rumah Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Hari ini Roh Kudus Kau berhembus di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Bahwa kami itu mendekat dan melekat kepada Bapa sebagai sumber dalam kehidupan kami. Hari ini waktu umat-Mu datang menyembah dan memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini, kami tahu Engkau memberkati setiap kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak yang berlimpah.
Sehingga kami bukan hanya kuat menghadapi dunia ini, tetapi kami menjadi lebih dari seorang pemenang sebagaimana apa yang telah Tuhan Yesus katakan. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini. Hari ini berikan kami telinga seorang murid, pegang telinga saudara. Dan urapi telinga kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditabur di tempat ini, bahwa tidak satu pun yang dicuri oleh setan, tetapi itu boleh bersemayam di dalam hati kami. Lalu itu bertumbuh, lalu itu berbunga dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Dan juga hari ini berikan kepada hamba-Mu ini lidah seorang murid. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, nyatakan dengan sempurna atas kehidupan kami. Kami penuh kekurangan, tetapi jikalau Roh Kudus yang bekerja, jikalau Roh Kudus yang mengurapi, maka kekayaan rohani itu akan diberikan dan dianugerahkan bagi kami. Hari ini Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan dan menjadi para pelaku-pelakunya. Kami siap ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang meriah saudara. Haleluya. Terima kasih para penyembah Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat mereka saudara. Terima kasih, silakan duduk saudaraku yang terkasih, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Budi dan seluruh tim yang ada untuk boleh mengundang saya berada di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Saudara, waktu saya tadi masuk ke tempat ini, saya rasakan sebuah atmosfer yang positif, atmosfer yang indah, atmosfer yang penuh dengan kegairahan. Siapa yang mengalami kegairahan pagi hari ini? Angkat tangan saudara ya. Saudara, dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita harus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekuatan itu diberikan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Salam kiri kanan saudara. Katakan semangat hari ini. Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, waktu saya kesini saya jadi ingat tahun 96. Gereja kami ada waktu itu di Tanah Abang ya. Di sebuah hotel juga ya, di Millennium. Dari sana kami boleh melayani Tuhan, dari situ terjadi lawatan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa pertobatan itu setiap bulan itu ratusan orang dibaptis di tahun itu. Lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa saat-saat ini Tuhan sedang mempersiapkan lawatan Tuhan yang besar khususnya buat keluarga kita. Katakan amin. Nah saudara, sebelum saya mulai khotbah mungkin saudara belum pernah kenal saya ya saudara. Yang sudah pernah kenal boleh angkat tangan, mungkin cuma Pak Budi ya. Pak Budi juga pernah ke tempat kami. Nah saudara, nama saya Pendeta Wijaya Erwin, saya gembala sidang dari GBI Pantai Mutiara di Jakarta Utara. Dan saya datang dengan istri saya ya yang tercinta. Saya punya 2 orang anak ya, dua-duanya melayani, dua-duanya takut Tuhan, dua-duanya memberi hidupnya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Tadi saya di WA bahwa waktu saya cuma 35 menit saudara. Tetapi hari ini saya percaya di waktu yang singkat ini saya ingin saudara benar-benar menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Sebenarnya saya tadi ingin tema saya itu sama dengan yang jam 11. Tetapi dalam doa saya tiba-tiba Tuhan katakan enggak, aku yang jam 9 ini saya ingin sebuah tema yang lain. Saudara, Tuhan memberikan saya sebuah tema yang sangat penting, pikul kuk Kristus. Katakan dengan saya, pikul kuk Kristus. Kita buka dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan saudara. Katakan amin. Saudara jangan, ini jam 11 sudah pada makan belum saudara? Ayo jawab dong. Yuk. Saudara katakan amin buat firman ini. Katakan amin. Saudara waktu saudara merespon firman, maka firman itu akan jadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, firman adalah sesuatu yang dahsyat keluar dari mulut Allah. Di mana waktu kita merespon dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan menerimanya. Katakan amin. Nah saudara, firman ini begitu aneh. Dikatakan marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat.
Saudara, dunia hari-hari ini sedang letih lesu. Dunia hari ini sedang melihat perang di mana-mana. Terjadi krisis ekonomi di mana-mana. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang yang letih lesu. Untuk apa? Pikul kuk. Aneh ya saudara ya. Sudah letih lesu, berbeban berat. Tetapi kita disuruh untuk memikul kuk Kristus saudara. Saudara, tetapi ada sesuatu rahasia yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita saudara. Saudara, kuk adalah ajaran Kristus kepada umatnya. Kuk adalah pengajaran asli, original dari Kristus. Itu melambangkan kerelaan dan kewajiban untuk menanggung Injil melalui kuk Kristus. Yaitu menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Katakan amin. Saudara-saudara, saya dipanggil bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri. Tetapi Tuhan membagikan kemuliaannya kepada kita supaya apa? Kita juga mengecap kemuliaan yang telah disediakan bagi setiap orang-orang benar. Lewat apa saudara? Lewat Injil. Apa itu Injil? Injil itu artinya adalah kabar baik. Kasih tahu kiri kanan saudara. Kabar baik. Artinya kalau seseorang yang memberitakan Injil, dia hidup dalam kabar baik itu. Artinya untuk seseorang hidup dalam Injil, dia hidup dalam kebahagiaan itu. Katakan amin. Kuk artinya kita juga mempunyai bagian yang disediakan Kristus untuk kita kerjakan bersama-sama saudara. Nah saudara, tanpa kuk seseorang tidak pernah akan menjadi dewasa. Kita hanya menjadi seorang umat Tuhan yang biasa-biasa. Tetapi kalau saudara dan saya mau jadi umat Tuhan yang luar biasa, kita harus menanggung kuk Kristus. Itu bukan banyak orang bicara tentang kuk, mereka sering menghubungkan kuk itu dengan penderitaan. Tetapi sesungguhnya kuk adalah berkat. Kasih tahu kiri kanan saudara. Kuk adalah berkat dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu adalah tawaran Kristus yang diberikan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya. Nah saudara, hari ini singkat saja kita mau belajar apa sih yang Tuhan janjikan waktu kita mulai memikul kuk yang diberikan Kristus di dalam kehidupan kita saudara. Kita baca ulang, dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa saudara? Kelegaan. Yang pertama adalah kelegaan. Saudara ikuti tangan saya, lega. Amin. Kenapa kelegaan saudara? Aneh kan? Orang sudah berbeban berat, dia mengalami tekanan, ya, dia mengalami kesedihan, tetapi Kristus meminta dia untuk memikul kuk. Waktu kita pikul kuk, janji yang pertama yang diberikan kepada kita adalah kelegaan. Katakan amin. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin. Saudara, kuk adalah sebuah latihan, tetapi bukan badani. Latihan rohani yang diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kuat menanggung beban. Katakan amin. Saudara, hari-hari kenapa banyak orang mengalami osteoporosis saudara? Kenapa banyak orang-orangnya di atas 50? Tulangnya mulai sakit-sakit, mulai terjadi namanya urat kejepit saudara. Kenapa? Karena ototnya tidak terbina dengan baik. Betul ya saudara ya. Sekarang begitu banyak ilmu pengetahuan, kita dapat begitu banyak informasi tentang kehidupan manusia. Kita belajar bahwa ternyata jikalau seseorang tidak punya otot yang baik, maka yang terjadi adalah dia mengalami bisa urat terjepit. Otot-ototnya waktu nggak kuat dia ngalamin kram. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia saudara. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Waktu kita memanggul kuk daripada Kristus Yesus saudara, kita sedang melatih otot rohani kita. Katakan amin. Saudara, tahun 2000 itu adalah tahun yang luar biasa di mana bukan hanya dunia masuk ke dalam COVID, tetapi gereja juga mengalami COVID saudara ya. Hari itu saat itu gereja kami kami mulai dari tahun 2017 saudara. Baru 3 tahun tiba-tiba masuk ke dalam masa COVID. Jadi waktu COVID kami dulu ibadahnya itu ada di sebuah apartemen saudara ya. Jadi memang luar biasa cara Tuhan memberkati umatnya saudara. Waktu itu saya dapat satu tempat itu di Pantai Mutiara. Saudara tahu Pantai Mutiara? Pantai Mutiara itu ujung dunia saudara.
Kenapa? Kalau kau jalan sedikit lagi masuk ke laut, itu Pantai Mutiara, saudara ya. Saudara, kita ada di sebuah apartemen ya. Apartemen itu ada 4 tower, itu harus masuk ke dalam. Saudara bisa bayangkan gereja itu seperti itu, masuk ke dalam, lalu kami harus masuk gang, saudara. Gang di dalam apartemen, lalu itu baru gereja, saudara. Nah, seperti tempat ini. Tempat ini indah loh, saudara. Saya suka ya. Tepuk tangan buat Pak Budi yang sudah Tuhan anugerahi oleh tempat ini kita bersama-sama beribadah. Saudara, di situ terjadi lawatan Tuhan. Pada saat itu ada 8 orang lalu berkembang, saudara. Di sana lawatan Tuhan luar biasa. Seperti tempat ini, saudara. Saya kemarin melihat Instagramnya Pak Budi bahwa ternyata pagi Sabtu mereka tuh berdoa jam 5, saudara. Di mana ya Pak Budi ya? Di sini. Nama saya didoakan gak Pak? Oh, pantesan, saudara ya. Jadi hari ini saya semangat sekali, saudara. Amin. Nah, saudara, di situ lawatan Tuhan dari 8 lalu bertumbuh, saudara. Akhirnya sampai ratusan orang pada saat itu. Tempat yang kecil. Tetapi waktu COVID terjadi, saudara. Wah, kami itu juga ngalamin satu tekanan yang luar biasa. Sedangkan umat Tuhan tetap harus beribadah. Nah, saudara, waktu di dalam COVID kami siaran setiap hari, lalu setiap minggu ada kira-kira 30-40 orang, saudara. Itu datang ke rumah saya. Jadi rumah saya yang dulunya rumah jadi gereja, saudara. Sampai saya punya tembok saya cat warna hijau, saudara. Supaya apa? Supaya bisa green screen ya. Jadi waktu kita khotbah rasanya di gereja, saudara. Padahal itu di tembok yang warna hijau, saudara ya. Nah, hari itu yang luar biasa adalah tiba-tiba setelah kami pakai rumah saya beberapa bulan, tiba-tiba Tuhan izinkan, saudara, itu atap rumah saya itu roboh di bagian belakang. Karena kalau rumah saya di Pantai Indah Kapuk itu rumah perubahan lama di Camar, saudara ya. Jadi dia masih pakai kayu, kita nggak tahu ternyata ada keropos, tiba-tiba roboh, saudara. Dan setelah roboh kita bingung, waduh Tuhan gimana ini? Tapi ternyata Tuhan punya rencana, saudara. Sebelumnya sudah kami ditawarkan satu tempat di ruko jemaat kami untuk kami bisa ibadah, saudara ya. Tetapi masalahnya adalah waktu rumah saya roboh berarti seluruh atap saya harus ganti. Betul nggak, saudara? Dan di situ akhirnya saya harus pindah, saudara. Nah, saya pindah itu ke daerah Citra. Sebenarnya banyak jemaat menawarkan saya untuk tinggal di apartemen Pantai Mutiara mereka, beberapa rumah mereka yang mereka tidak pakai. Mereka minta saya untuk tinggal di sana, tetapi puji Tuhan, saya punya kakak ipar punya rumah ya, saudara ya. Jadi dia beli satu rumah dan gak pernah ditinggal ya, daerah Citra ya. Kenapa? Ternyata waktu saya selidiki dia bilang sebenarnya kami gak berani tinggal. Kenapa? Karena beberapa ratus di sana ternyata sebelum kami beli kami gak tahu. Beberapa ratus meter di sono itu kuburan katanya, saudara ya. Jadi kebetulan karena rumah saya roboh, ini hamba Tuhan, jadi sekalian suruh tinggal di sana, saudara ya. Uji nyali, saudara. Nah, saudara, tetapi masalahnya adalah di Citra itu daerahnya itu jauh. Rasanya jauh ke gereja. Aduh, waktu bulan-bulan pertama mah lama banget ya, kok gak nyampe-nyampe gitu. Gereja kita waktu itu sementara dipindahkan itu di daerah Telugong, saudara ya, di 2 ruko kita beribadah di sana, jadi rasanya jauh. Tetapi saudara, saya memberitahu waktu kami mulai beribadah terus menerus, lalu saya bolak-balik, lama-lama kok yang jauh itu bisa jadi dekat. Kenapa, saudara? Karena terlatih. Katakan amin. Saudara, seringkali Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi untuk melatih otot-otot rohani kita. Supaya apa? Semakin kuat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Seringkali Tuhan izinkan waktu saudara mengalami mungkin sakit penyakit. Tetapi setelah saudara sembuh dari sakit penyakit saudara katakan, Tuhan, hidup yang aku miliki hari ini semua karena anugerah-Mu. Katakan amin. Saudara, kehidupan kita juga sama. Kuk Kristus membawa kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kita semakin mengerti bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kuk itu bukan satu beban, tetapi kuk adalah sebuah anugerah untuk kita sekolah. Amin. Saudara, kita sebagai orang tua sering gak lihat anak kita kadang-kadang sekolah jam 5 sudah harus bangun, jam 6 sudah harus bangun, mereka harus setiap hari pergi ke sekolah. Kadang-kadang kita lihat kan kasihan. Tetapi
bukan masalahnya bukan di situ. Kalau anak-anak kita tidak sekolah, masa depan seperti apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, anugerahkan kepada kita lewat Cook itu, Tuhan sedang melatih kita. Supaya apa? Kita cakap menanggung segala perkara di dalam Dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, yang kedua, Cook berbicara tuh tentang Kristus berjalan bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ayat 29, pikulah Cook yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara, Cook itu terdiri dari dua penopang bahu. Sampai sekarang, saudara. Yang satu adalah kerbau atau lembu yang sudah dewasa. Atau lembu yang sudah tua, saudara. Sudah berpengalaman. Yang satu lagi dipanggul oleh lembu yang masih muda. Yang sedang belajar. Katakan amin. Saudara, Cook berbicara tentang begini. Kristus akan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Beban yang utama itu bukan kepada kerbau atau lembu muda itu. Tetapi beban yang utama terletak kepada lembu atau kerbau tua. Saudara, itu lambang dari Kristus Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, saudara, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, prinsipnya seperti tadi Pak Budi tadi lagunya sangat indah Pak Budi. Ya, saya juga nikmati tentang diciptakan lagu tadi ya. Tentang bagaimana sih kehidupan itu, tapi aku percaya penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, ketaatanmu yang 100% kepada Tuhan. Jadi waktu lembu tua itu menuntun lembu muda seperti kita, saudara. Waktu kita taat berjalan di dalam jalan Tuhan yang benar, maka kita akan akan sampai kepada tujuan Allah. Saya selalu bilang kepada jemaat, kalau engkau taat 100%, Tuhan akan melakukan 1000% buat kehidupan kita. Dan saya melihat bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, tidak ada satupun yang gagal. Katakan amin. Saudara, saya punya satu pengerja, itu sudah lama yang lalu, tiba-tiba dia hamil, lalu dia sedang program hamil, saudara, jadi sudah menikah bertahun-tahun, gak hamil-hamil, lalu akhirnya waktu dicek kehamilannya, saudara, ternyata dia hamil di luar kandungan, saudara. Jadi itu hamil anggur ya, atau gimana mah? Hamilnya di luar tuba, saudara. Jadi pada saat waktu dia mengalami masalah pertama, itu mau gak mau harus dipotong. Tubanya dipotong. Setelah dipotong, saudara, lalu kita berdoa lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata dia hamil lagi beberapa tahun kemudian. Tetapi waktu dicek lagi, ternyata hamil yang sama di luar tuba. Ini sekarang yang sebelah kanan, saudara. Nah, waktu saya menerima berita itu, jadi waktu dia melakukan operasi yang pertama, dia tidak memberitahu kepada kita. Tetapi waktu operasi yang kedua, di mana dokter suruh, ayo segera potong. Saudara, waktu dia telepon saya bilang, jangan terlalu cepat. Tuhan punya rencana buat kehidupanmu. Saudara, waktu kami doakan, lalu Roh Kudus memberi pesan kepada saya bilang, kamu cari dokter yang lain. Saudara, dia pergi cari dokter yang lain. Puji Tuhan, saudara, dia dapat dokter seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saudara, waktu itu dokter berkata begini, kalau kamu potong, kemungkinan besar kamu gak akan punya anak lagi. Tetapi mungkin dengan cara yang lain, teknologi yang lain yang sangat mahal. Saudara, dia adalah seorang kerja kantoran, saudara, yang sederhana. Lalu yang luar biasa adalah dokter bilang begini, tapi saya mau tolong kamu. Loh, bagaimana dok? Nanti saya pakai laparoskopi ya. Dengan apa? Dengan dia kikis. Jadi bukan dipotong, tetapi dia potong hanya bagian yang hamil itu, saudara. Dan akhirnya itu selesai, dan yang luar biasa dokter bilang begini, kamu prosesnya ini mahal 80 juta. Tetapi saya kasih kamu harga yang saya lakukan ini, tetapi pembayaran kamu yang ini. Jadi 17 juta, saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tetapi kan selalu kalau Tuhan bekerja, dia gak pernah setengah-setengah, saudara. Katakan amin. Kalau dia selamatkan tubanya, saudara, tidak dipotong. Artinya Tuhan pasti akan memberi dia seorang anak. Katakan amin. Nah, saudara, gak lama kemudian istri saya mimpi bahwa dia hamil
perempuan, seorang anak perempuan. Lalu istri saya sampaikan kepada dia. Dia sukacita saudara, tetapi kenyataannya bertahun-tahun mereka menunggu tidak pernah hamil saudara. Hamilnya pun itu di luar tuba. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan yang lalu kami dapat berita saudara bahwa dia sudah hamil dan saat ini sudah di dalam tuba saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Waktu diperiksa saudara, dokter bilang ini sesuatu yang sebenarnya aneh bin ajaib. Loh kenapa dok? Dia bilang begini, kamu punya kehamilan itu di tuba yang sudah diputuskan. Itu anehnya di situ saudara. Dan pembuahannya di tuba yang sudah diputuskan, tetapi bisa lompat ke tuba yang nggak diputuskan saudara. Saudara itu nggak bisa dijelaskan. Tetapi katanya ini pernah terjadi, tetapi nggak bisa dijelaskan. Hanya mujizat yang terjadi yang membuat dia boleh mengalami hal ini. Dan sekarang sudah kehamilan kelima dan terakhir waktu dicek saudara itu anak perempuan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara, mujizat masih tersedia bagi kita semua. Saudara waktu kita taat sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia akan menuntun dan memimpin kita kepada rencananya yang ajaib. Saudara kalau saudara mengalami mujizat, Tuhan tidak pernah memberikan mujizat yang setengah-setengah. Kasih tahu kiri kanan saudara, nggak setengah-setengah kalau Tuhan bekerja. Dia akan tuntaskan segala sesuatu. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara, kemarin waktu anak saya, waktu gereja kami sedang mau beli sesuatu. Saudara ya, waktu itu kita ada membuka satu cabang juga di daerah Medan. Lalu kami mulai minta jemaat untuk bersama-sama kita membangun gereja cabang yang ada di Medan saudara. Lalu tiba-tiba anak saya masuk ke kamar saya. Dia bilang begini, Pi, semua tabungan saya yang saya berikan, saya titip sama mami, aku mau berikan buat Tuhan. Saudara tahu anak saya ini dia tabung, kalau setiap kali Sintia, tahu Sintia? Tong tolong ceng, itulah Sintia saudara ya. Kalau selalu Sintia anak saya bersemangat saudara ya. Kenapa? Karena dia bisa dapat angpau saudara ya. Jadi dia setiap kali pergi dia pulang dengan hasil, dengan berkas-berkasnya dia bawa pulang ya. Saudara dia bilang, Mi aku pakai gopeceng yang sisanya mami simpan. Nanti buat aku untuk tabungan gitu saudara. Jadi dia bisa menghemat, dia bisa menabung, dia cari makan juga nggak mahal-mahal saudara ya. Jadi anak saya yang kecil ini luar biasa. Lalu dia bilang begini, Pi semua tabungan selama 3 tahun yang aku kasih mami berikan kepada Tuhan. Saudara hati sih bahagia, tapi saya kasihan sama dia. Saya bilang, Sam benar gak kamu berikan kepada Tuhan? Dia bilang benar Pi, sudah mantap katanya saudara. Wow, saya bangga sebagai orang tua. Tetapi di satu sisi saya juga tahu betapa sulitnya dia menabung saudara. Tahu hari itu dia berikan semua kepada Tuhan. Kami segera transfer ke gereja saudara untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara tahu 3 hari kemudian dia terobos lagi kamar saya. Kali ini dia nangis. Dia Pi, aku gak tahu apa yang harus kau perbuat. Loh kenapa lagi Sam? Papi gak tahu siapa tiba-tiba ada yang transfer saya 4 kali lebih besar daripada aku berikan kepada Tuhan. Dia bilang saudara. Dia nangis. Lalu dia bilang, Pi, apa yang harus aku perbuat? Saya bilang, Sam, itu adalah buah dari ketaatanmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya bilang yang paling penting pertama adalah yang kau lakukan, perpuluhan sama Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. So dia segera lakukan. Setelah itu dia bilang, Pi, aku mau beli emas aja. Oh iya, puji Tuhan mas naik menurut saudara ya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara percaya waktu kau merespon Roh Kudus akan merespon hidupmu. Dari situ saya melihat anak saya makin dewasa, makin cinta Tuhan. Itulah yang dirindukan oleh seorang ayah. Katakan amin saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang berikutnya yang terakhir saudara. Cook berbicara tentang ukuran yang pas. Katakan dengan saya ukuran yang pas. 30 dikatakan sebab kuk yang kupasangkan itu enak. Katakan dengan saya enak. Dan bebanku pun ringan saudara. Katakan enak dan ringan.
Saudara, bahasa kata enak dalam bahasa aslinya adalah pas. Katakan dengan saya pas. Saudara, berapa mahal pun baju yang kita beli, kalau gak pas, kira-kira enak dilihat gak? Enggak. Kalau sepatu yang saya beli itu adalah 20 juta, tetapi ternyata kegedean saudara. Enak gak? Gak enak. Demikian juga Kristus memberikan kepada kita kuk yang pas, yang cocok buat saudara dan saya. Katakan amin. Seperti Pak Budi ini kalau pakai baju ini pas, keren ya. Pak juga sama, keren saudara. Cuman saya yang salah kostum saudara ya. Saya pikir hari ini pakai udah batik aja karena memang gereja lagi hari ini lagi batik saudara ya. Maafkan saya Pak Budi ya. Saudara, enak itu berbicara tentang sesuatu ukuran yang pas, yang enak dilihat. Nah saudara, enak juga berbicara tentang ringan, berbicara tentang dalam bahasa aslinya adalah sesuai dengan kekuatan otot rohanimu. Katakan amin. Waktu saudara biasa mengangkat beban 30 kilo saudara, lalu diberikan beban cuma 5 kilo, enak gak? Gak enak. Tetapi kalau beban yang pas saudara, itu membuat kita pas buat kita, enak, sesuai dengan otot rohani kita. Katakan amin. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita memikul kuk itu, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita sesuatu yang pas. Kasih tahu kiri kanan saudara, hari ini lu keren, bajunya gak kegedean, gak kekecilan. Katakan amin. Tepuk tangan saya bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akhiri dengan sebuah kesaksian saudara. Saya beberapa kali diundang untuk khotbah di gereja-gereja saudara. Satu saat saya diundang di gereja di Bilangan Ancol saudara, di sebuah hotel. Ya seperti ini saudara, cuman dia lurus ya, tempat duduknya ada 500 saudara. Lalu saya diundang ke sana, saya sampai di sana. Tapi sebelum ke sana saya itu ngalami sakit demam. Jadi hari Sabtu saya sakit demam saudara. Tiba-tiba demam gak bisa bangun. Saya bilang aduh Tuhan bagaimana ini. Sedangkan jadwal sudah diberikan. Kecuali kalau jauh hari saya bisa beritahukan kepada gembala itu, dia boleh cari orang lain. Tetapi di hari Sabtu malam tiba-tiba demam saya begitu tinggi saudara. Saya bilang Tuhan besok kasih saya kekuatan. Mau tidak mau saya harus sampai ke gereja itu. Saudara, dalam keadaan yang sakit, besok pagi ya begitu bangun saya masih keadaan keliangan saudara. Setelah makan obat ya jadi agak hun-hun. Saudara tahu hun-hun? Agak pusing saudara ya. Tapi mau gak mau akhirnya saya sampai di gereja itu. Begitu di gereja itu saya ditemani oleh seorang diaken saudara. Saya gak ketemu gembalanya. Saya juga belum kenal gembalanya karena hari itu hari pertama saya khotbah di sana. Saudara, waktu dalam penyembahan saya gak konsen. Tetapi tiba-tiba saya dapat satu penglihatan saudara. Dan penglihatan itu adalah sebuah cincin materai lalu diberikan kepada tangan seseorang. Lalu saya melihat bunga mulai bermekaran. Lalu saya bertanya, Tuhan apa sih arti penglihatan itu? Tuhan katakan begini, aku memberikan otoritas kepada seseorang untuk boleh menumbuhkan buah bunga-bunga daripada kemuliaanku. Tetapi hari itu saya nggak tahu. Saat itu saya nggak tahu apa yang menjadi siapa orang itu. Lalu akhirnya saya khotbah saudara ya dalam keadaan hun-hun pada saat itu. Setelah itu saya khotbah selesai, lalu saya turun. Setelah itu ada seseorang itu dari belakang jalan ke depan. Lalu akhirnya dia doa berkat. Saya baru tahu ternyata itu gembalanya saudara. Setelah dia doa berkat, dia turun, dia salami saya. Jadi waktu dia salami saya, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya. Itu adalah yang aku ingin berikan kepada gembala ini. Saudara, waktu saya berjumpa dengan dia, saya bilang, Pak boleh gak saya berikan Bapak satu pesan? Saudara, waktu dia pegang tangan saya bilang, Pak Tuhan ngomong sama saya. Dalam penglihatan Tuhan memberikan Bapak sebuah cincin materai. Itu berbicara tentang authority, satu kuasa. Dan saya melihat bunga bermekaran. Artinya Bapak diberkati dalam jemaat Bapak. Saudara tahu waktu saya ngomong itu tiba-tiba dia nangis saudara. Nangis, jerit saudara. Saya kaget. Loh apa salah saya ya Tuhan? Setelah dia nangis selesai dia bilang, Pak
Bapak tahu nggak? Sebenarnya hari ini saya sudah umumkan tadi pagi kepada para pelayan Tuhan bahwa hari ini adalah hari terakhir gereja kita. Lalu saya tanya, ada apa Pak? Dulu gerejanya itu penuh saudara, 500 orang lebih. Waktu dia pindah makin kecil, makin dikit, akhirnya cuma sisa 100-an dan sekarang kurang dari 100. Dia bilang, Pak, saya udah 60 lebih, udah capek, udah gak mau mengembalakan. Tetapi saya tahu Tuhan mau saya mengembalakan. Saudara, di situ saya kumpulin seluruh pelayan Tuhan, kita mulai berdoa bersama-sama, saya doakan gembalanya saudara. Saudara, dari saat itu gereja itu gak jadi tutup. 3 bulan kemudian saya diundang lagi saudara. Dan tempatnya pindah. Pindah kemana saudara? Itu kemarin di luar Ancol di sebuah hotel saudara. Itu apa, hotel apa ya? Hah? Bukan Mercury, itu di luar Aston saudara. Itu di Aston. Itu tempat umum, gampang dijangkau oleh orang. Sekarang masuk ke dalam Ancol saudara. Saya bilang, Tuhan, yang di luar Ancol saja sepi, apalagi masuk ke dalam Ancol. Saudara, Roh Kudus bilang di sini, kamu gak tahu nak apa yang sedang terjadi. Saya buru-buru saudara, sampai ke Ancol, masuk ke Ancol. Jadi gerejanya itu di dalam sebuah mall di Ancol, Bapak tahu ya. Di Ancol ada mall satu, ya sekarang sudah tutup, tetapi sampai sekarang masih berjalan. Saudara, begitu saya sampai saudara, itu jemaat bertambah banyak saudara. Lalu saya ketemu dengan pengerjanya, saya bilang, apa yang terjadi? Dia, Pak, waktu sebelum Bapak datang, gembala saya melayani 60 tahun seperti 80 tahun. Terus sekarang gimana? Sekarang gembala saya melayani 60 tahun seperti 20 tahun saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati tempat itu dan makin banyak jemaat yang diselamatkan lewat Bapak ini. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah suruh kita berhenti untuk melayani Dia. Pikul kuk yang dipasangkan kepadamu. Saya berdoa biar gereja BSD Church ini saudara menjadi gereja yang memuridkan. Saudara menjadi murid-murid Kristus yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya undang para pemusik, singer untuk maju ke depan. Haleluya. Saudara, bersama dengan Roh Kudus, siapa yang percaya kita akan sampai kepada tujuan akhir. Katakan amin. Angkat tanganmu. Bapa di sorga, hari ini sungguh kami bersyukur. Lewat kuk ini Engkau memberikan kepada kami kelegaan. Lewat kuk ini kami tahu Engkau sedang berjalan bersama-sama dengan kami. Dengan kuk ini Engkau memberikan kepada kami sesuatu yang pas ukurannya bagi kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus yang ajaib, di bulan Pentekost ini kami boleh mengalami Engkau lebih lagi. Kami boleh disentuh oleh mujizat-Mu lewat seluruh daripada interaksi kami dengan Engkau. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Di dalam firman yang sederhana ajar kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang meresponi panggilan itu. Terima kasih Tuhan. Kemarala bayasane, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, angkat tanganmu saudara, izinkan Dia melawat hidupmu. Engkau yang rasanya letih lesu, berbeban berat. Mungkin engkau tidak sedang memikul kuk yang telah Dia berikan kepadamu. Begitu banyak panggilan sorgawi, begitu banyak panggilan Allah dalam hidupmu. Responi Dia, maka engkau akan hidup dalam kelegaan. Oh, Kau terutama di hidupku.
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, amin, urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya. Angkat tanganmu, saudara. Hari ini biar firman yang sederhana itu berbicara kepadamu. Saya tahu ada beberapa orang di antara saudara lari dari panggilanmu. Tetapi itulah kuk yang terus Tuhan berikan kepadamu. Engkau hanya perlu melerakan dirimu supaya dia bekerja penuh di dalam kehidupanmu. Waktu kita melarikan diri daripada panggilan itu, seringkali kita hidup dalam beban yang berat. Karena iblis akan terus berkata kepadamu, engkau berjalan sendiri. Engkau berjalan keluar dari rencana Tuhan. Tetapi hari ini, kalau panggilan itu kembali kepadamu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pikul kuk yang kupasangkan kepadamu. Engkau akan belajar, engkau akan mengalami kelegaan. Engkau akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Angkat tanganmu, saudara. Bapa di sorga, pada saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dipanggil oleh Tuhan untuk kesia-siaan. Tetapi Engkau punya rencana dan rancangan yang indah buat setiap kami. Karena itu izinkan kami menyelesaikan seluruh pertandingan kehidupan yang Tuhan telah berikan, yang diharuskan, yang diwajibkan bagi kami untuk diselesaikannya bersama dengan Tuhan. Bapak, hari ini kami khusus berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Budi Sukandi, Tuhan. Kami tahu ini panggilan hidupnya. Tuhan terus meneguhkan seluruh kehidupannya. Sehingga kami tahu Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu, akan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus. Dan tidak berhenti dan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Ibu Jenny, dan kami percaya pasangan ini Tuhan, Engkau sudah panggil, Engkau telah pilih untuk menjadi seorang gembala yang baik bagi setiap jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah, Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu, kau terutama di hidupku. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih hambanya Pastor Wijay Erwin. Tuhan berkati Bapak dan Ibu dan keluarga dalam pelayanan. Kita akan berdoa untuk persembahan, namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu Jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir. Silakan duduk Bapak Ibu. Apabila ada, mohon mengangkat tangan. Kami akan mendekati Bapak dan Ibu untuk menyapa. Rekan-rekan Aser akan mendekati Bapak dan Ibu untuk mengajak Bapak Ibu untuk beribadah kembali bila mana belum ada tempat ibadah yang rutin, untuk datang kembali minggu depan, dan juga mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir dalam program-program rutin kami sepanjang
minggu, ya, apalagi hari ini perdana ya. Perdana hari ini kita punya ibadah teens dan youth. Ya, tepuk tangan puji nama Tuhan. Komplit di BSD Church. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari Minggu ini, untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati semua firman yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami percaya dan sadar sepenuhnya bahwa apa yang kami punya ini berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami akan memberikan sebagian yang kami punya ini ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga mau memberikannya untuk gereja kami BSD Church. Kami percaya Engkau pakai gereja ini ya Tuhan untuk semua program-program yang kami lakukan, untuk memberkati banyak orang, juga untuk memberkati kegiatan-kegiatan operasional kami. Kami berdoa ya Tuhan, persembahan kami ini berkati tangan-tangannya memberi, kiranya Engkau berkati kami berlipat ganda ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah bersama di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam yang terbagi menjadi 4 lokasi, yaitu di Debris dan sekitarnya, BSD Plaza sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya, dan Pamulang sekitarnya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung dengan CG bisa langsung menghubungi Sekretariat BSD Church di 08111 735757. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki pokok doa dapat scan barcode di layar atau mengambil formulir pada usher yang bertugas dan akan didoakan di Menara Doa Onsite setiap hari Jumat jam 10 di Ruko The Loop F nomor 2 BSD. Morning Worship Onsite setiap hari Sabtu jam 5 subuh di ruang Mandalika A di samping lobi Hotel Trembesi BSD. Hai Cobi! Children of Blessing yang akan diadakan setiap hari Minggu di jam 9 dan jam 11 di Hotel Trembesi lantai 7. Jangan lupa datang ya. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 22 Juni 2025 jam 9 dan jam 11 di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Trembesi Hotel BSD bersama Pastor Budi Sekandi, Gembala BSD Church. Jangan lupa datang ya, tanggal 22 Juni 2025 jam 11 di Hotel Trembesi lantai 7. Kita akan ada kegiatan bersama KAB yaitu Dance and Drama. Dadah, jangan lupa datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk jemaat setia BSD Church dan menyambut Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama beribadah di BSD Church untuk mengisi formulir keanggotaan jemaat agar kami bisa melayani serta mengenal Bapak Ibu secara maksimal. Sekian news kegiatan sepekan BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Dadah. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Wijaya Erwin dan Ibu yang sudah sangat memberkati kita di ibadah pertama. Bapak Ibu, kalau tidak ada acara bisa lanjut di ibadah yang kedua. Saya percaya berkatnya akan double portion ya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, terima kasih Pastor Erwin. Pastor Erwin ini sepupunya Pastor Jenny. Ya, ada salam dari Pastor Jenny. Kebetulan Pastor Jenny lagi kuliah. Dia ambil 2 mata kuliah. Jadi sering banyak PR. Terus hari ini ujian Bapak Ibu. Ya, doakan biar cepat lulus. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bagi
Bapak Ibu yang punya anak usia 12 sampai 20 tahun ya, bisa ikut ibadah perdana hari ini jam 11 di lantai 7. Saya percaya ini suatu komunitas yang baik, komunitas yang bagus, dan saya percaya ya ini akan menggenapi rencana Tuhan untuk anak-anak kita. Kita juga di BSD Church ada program BOP, Battle of Prayer, setiap minggu itu ada 2 kali. Jadi plan-plan Tuhan berdoa, jadi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk yang perlu didoakan, Bapak Ibu bisa nanti di counter depan mengisi form pokok doa yang Bapak Ibu gumulkan. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Di tempat ini kita semua keluarga, ya nanti kita akan doakan. Di sini juga ada Ibu Weni. Ibu Weni ada? Ya, Ibu Weni bisa maju ke depan, ini ketua pendoa kita. Ya, kita juga ada menara doa yang dipimpin oleh Ibu Weni. Ya, menara doa. Ya, ini kegiatan menara doa kita. Ya, kita setiap Jumat ya Bapak Ibu yang tidak ada acara bisa gabung di menara doa. Setiap Jumat jam 10 sampai kurang lebih 11.15 ya. Kita juga ada morning worship. Bu Weni ini ketua dari menara doa kita. Kita ada morning worship setiap hari Sabtu di lantai bawah jam 5 pagi, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ya. Ini koordinator ibadahnya Pak David yang tadi doa persembahan. Ya, Pak David bisa maju ke depan. Kita juga ada mission trip, ya. Kita akan tahun ini akan berkunjung untuk pembangunan rumah Tuhan di pedalaman, ya sekolah-sekolah. Dalam waktu dekat bulan depan kita ada bansos yang dipimpin oleh Pak Ivan, ya Pak Ivan bisa maju ke depan, ketua mission tripnya, ya. Wah semangat. Puji nama Tuhan, ya. Jadi saya percaya BSD ini adalah gerejanya Tuhan, ya Tuhan bertanggung jawab, Tuhan berkarya. Waktu morning worship saya diingatkan Tuhan beberapa waktu yang lalu, memang kalau dalam pergumulan ya boleh dikatakan secara jujur ya kita ngaduknya sama Tuhan saja. Tapi saya bilang kita nih sedang hamil, bulan ini bulan yang ke-8 ya, bulan depan itu akan melahirkan sukacita yang besar. Apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan berikan yang terbaik ya, Tuhan berikan yang terbaik. Jadi jangan bilang oh kita baru 8 bulan, jangan. Tapi kita sudah 8 bulan. Ya bilang kita sudah 8 bulan. Ya karena apa? Itu kerinduan hati Tuhan. Ya, Tuhan pengen kita terus bertumbuh, tidak pecah, terus bertumbuh. CG kita bertumbuh, ya. Kita doakan bulan depan CG kita juga sekarang ada di Pamulang. Bulan ini udah tambah 1 lagi komsel kita namanya CG Care and Grow. Kita memperhatikan dan bertumbuh bersama ya di CG. Kita ada di Gading Serpong, kita ada di BSD di Green Cove dan di BSD Plaza. Kita doakan bulan depan kita akan tambah 1-2 CG lagi
Ya, kita mau bertumbuh. Jadi kita bukan pecah, tapi bertumbuh. Karena itu kerinduan hatinya Tuhan, ya, untuk kita terus bertumbuh. Jadi jangan bilang jemaat Tuhan, oh kita baru 8 bulan, jangan. Tapi kita bilang kita sudah 8 bulan, ya. Jadi kita banyak hal-hal yang kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, supaya Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ini orang-orang hebat yang di depan semua, ya. Bapak Ibu yang belum ikut komsel, ayo ikut komsel. Nanti daftarkan di depan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, oke, terima kasih Bu Weni, terima kasih Pak Ivan, Pak David. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada pagi menjelang siang ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Biarlah semua pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengirim hamba-Mu, Pastor Wijaya Erwin dan Ibu Tuhan ke tempat di BSD Church. Kami percaya ada rencana-Mu yang besar melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan, semua itu boleh tertanam di dalam hidup kami. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pelayanan Pastor Wijaya Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang bekerja, Tuhan terus yang berkarya. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu, tambah-tambahkan otoritas-Mu Tuhan. Sehingga waktu Pastor Wijaya mengembalakan jemaatnya terus boleh bertumbuh. Baik secara kualitas maupun kuantitas, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati masa depannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kekasih Tuhan sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang menabur persembahan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan sudah diberkati, mari kita naikkan pujian ini. Selamat hari Minggu. Berkati dan sampai bertemu kembali ibadah minggu depan. Kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan, hatiku tak gentar sebab
atas hidup